dan Bapak Wakasek Urusan Kesiswaan serta Bapak Ibu Guru yang sempat hadir dan peserta yang sempat hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, saya meminta kesediaan peserta untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri. Pada hadirin dipersilakan untuk kembali. Jadi pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan destinasi aksi nyata ini. Di sini saya hanya akan berbagi informasi terkait pembelajaran yang saya dapatkan pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Jadi saya hanya sekedar berbagi informasi karena saya tahu Bapak dan Ibu Guru pasti lebih tahu daripada saya. Nah, pada pertemuan ini materi yang akan saya paparkan itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi pada 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Oke. Selama ini mungkin di kalangan pendidikan, khususnya pada kegiatan mengajar, kita dikenal akrab dengan sapaan hukuman. Dari setiap kegiatan pembelajaran, aksi yang kita lakukan di akhir pembelajaran, jika ada peserta didik yang menyimpang dari kegiatan kita, biasanya kita memberikan namanya hukuman. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi terkait istilah baru, yaitu restitusi. Nah, sebelum memasukinya, saya akan bahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal.
Yang pertama, teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Di sini dia memaparkan bahwa teori kontrol itu kita bisa mengetahui apa makna dari teori kontrol dengan melihat beberapa ilusi. Ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita sebagai guru kebanyakan menginginkan murid untuk mengerjakan apa yang kita inginkan. Tetapi sebenarnya murid memiliki kehendak dengan dirinya sendiri, apakah ia ingin mengikuti apa tidak keinginan kita. Jadi murid sebenarnya jika mengikuti apa yang kita sukakan, sebenarnya bukan karena kita, tapi karena dirinya sendiri yang mengontrol. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi murid akan melakukan aktivitas atau kegiatan yang mereka anggap positif. Adapun jika mereka menyimpan, mungkin pikiran mereka pada saat itu, oh ini yang cocok dengan saya. Jadi kontrol di sini dia menganggap apa yang dia lakukan itu sebuah penguatan positif. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita sebagai guru, jika kita melihat peserta didik yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, kita memberikan kritik, sebenarnya itu tidak sesuai dengan kehendak peserta didik. Tetapi kita menganggap bahwa kritik yang kita berikan itu dapat memberikan kontrol positif kepada peserta didik. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selama ini kita menganggap diri kita adalah orang yang berhak memberikan seruan atau tugas kepada peserta didik, dan mereka harus mau tidak mau harus mengerjakan tugas tersebut tanpa memikirkan apakah mereka inginkan tugas itu atau tidak. Jadi itu ilusi dari teori kontrol menurut Dr. William. Selanjutnya, makna disiplin. Nah, disiplin ini merupakan sikap atau karakter yang ingin kita capai. Nah, kaitannya dengan murid, kita beranggapan bahwa murid yang memiliki disiplin yang baik nantinya akan mampu mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi contoh kecil, di sekolah, jika murid yang tidak disiplin, kita bisa melihat dari dia disiplin waktu, kemudian disiplin menghargai diri sendiri, kemudian disiplin dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan sesuai dengan kurikulum Merdeka yang diharapkan siswa itu mampu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, kolaboratif, inovatif, dan berpikir kritis. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ada 4 istilah: motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, 3 perilaku manusia. Manusia memiliki perilaku untuk memotivasi dirinya, ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, pada kegiatan pembelajaran, murid memiliki motivasi untuk mengerjakan tugas karena dia tidak ingin mendapat hukuman. Jadi salah satu motivasinya yang mengerjakan tugas karena hanya sekedar ingin terhindar dari hukuman atau perasaan tidak nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita sering menjumpai juga murid mengerjakan tugas karena dia ingin
penghargaan dari guru tersebut. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi yang ketiga ini, mereka memotivasi dirinya karena ingin ini sebuah kebutuhan dirinya sendiri. Dia ingin merasa, dia ingin bahwa saya harus bisa melakukan ini untuk kepentingan diri saya, untuk kepentingan saya ke depannya. Jadi ketiga motivasi ini yang sangat baik, yaitu untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Jadi untuk adik-adik yang sempat hadir, ya usahakan motivasi belajar kita sesuai dengan motivasi menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Kalau hanya sekedar supaya mengerjakan tugas karena tidak ingin dihukum, karena hanya ingin penghargaan, ya kalau bisa mulai sekarang kita melakukan mengerjakan sesuatu dengan tujuan ingin memperbaiki diri sendiri. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ada 3 istilah ini. Mungkin restitusi istilah baru. Jadi ada 3 kata ini atau istilah. Ketiga istilah ini sebenarnya sama-sama dilakukan ketika kita mendapatkan murid yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, hukuman diberikan ketika anak tidak sesuai dengan peraturan yang telah kita buat. Jadi jika kita memberikan hukuman, dampaknya itu menjadi jangka panjang. Misalnya jika anak terlambat, kita memberikan hukuman dengan cara membuang sampah. Nah, ini namanya hukuman karena tindakan secara langsung, atau bisa hukuman secara verbal dengan memberi ngata-ngatai ya. Jadi itu hukuman. Hukuman dampaknya biasanya menimbulkan sifat dendam peserta didik atau murid kepada guru yang memberikan hukuman. Jadi biasanya ini dampaknya itu jangka panjang jika memberikan hukuman. Kemudian konsekuensi. Nah, sama dengan hukuman, tapi konsekuensi di sini pemberiannya itu lebih memberikan sebuah hukuman, tapi tidak memberikan hukuman yang membuat peserta didik merasa bahwa saya tidak suka dengan ini. Misalnya tidak mengerjakan tugas, tapi kita memberikan konsekuensi dengan mengerjakan tugas untuk mengerjakan tugas dan tidak keluar pada saat jam istirahat. Itu salah satu konsekuensi. Kalau hukuman tidak mengerjakan tugas, kita buat peserta didik keluar tidak mengikuti pembelajaran, itu merugikan peserta didik. Jadi perbedaan konsekuensi. Kemudian restitusi. Nah, restitusi ini dia lebih memberikan pembelajaran ke peserta didik, sehingga peserta didik yang merasa gagal merasa berhasil dalam memperbaiki kesalahan yang dia buat. Jadi kita memberikan restitusi dengan cara kita tidak menyalahkan peserta didik, tapi kita memperbaiki apa penyebab dari ketidak mengerjakan tugas dan menyampaikan hal apa saja yang akan mereka lakukan. Jadi dari ketiga ini saya harapkan, mungkin semua berharap hukuman dan konsekuensi bisa kita kurangi, kita menerapkan yang namanya restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas biasa kita buat untuk para guru, biasa kita buat di awal pembelajaran. Nah, perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kalimatnya semuanya bersifat positif, sedangkan peraturan kelas bisa saja bersifat negatif. Misalnya keyakinan kelas, kita membuat keyakinan kelas datang tepat waktu. Nah, sedangkan peraturan kelas tidak
keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Ini contoh keyakinan kelas yang saya buat bersama dengan kelas 5. Nah, ada tepat waktu, menjaga lingkungan sekolah, menggunakan seragam sekolah sesuai dengan jadwal, kemudian peduli atas kehadiran, bahasa yang baik dan perilaku yang baik. Selanjutnya, kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Nah, kita memiliki kebutuhan dasar sebagai manusia ada 5. Ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, kalau secara fisiologis kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita semuanya membutuhkan rasa kasih sayang. Jadi murid akan merasa nyaman ketika belajar ketika ketika dia merasa bahwa saya disayangi, disukai oleh guru saya. Mereka akan nyaman dalam proses pembelajaran. Ketika dia merasa, oh, saya tidak disuka sama guru ini, nah kemungkinan inilah yang menyebabkan mereka tidak ikut dalam pembelajaran. Kemudian kebutuhan penguasaan. Nah, sebagai manusia kita juga memiliki kebutuhan penguasaan. Artinya apa? Kita inginkan. Ini contoh restitusi yang saya lakukan di perwalian saya. Bisa disimak videonya. Jadi Rio maksud ibu memanggil ke sini karena tadi ibu mendapat laporan dari guru tiket bahwa hari ini datang terlambat ya? Iya, Bu. Menurut Rio, dia sudah datang terlambat berapa kali? Sudah 2 kali, Bu. Apakah terlambat datang ke sekolah merupakan kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik Rio, datang terlambat ke sekolah itu merupakan suatu kesalahan. Suatu kesalahan yang pastinya semua orang pernah melakukannya. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan memperbaikinya. Iya, Bu. Sekarang ibu tanya, apa yang menyebabkan Rio datang terlambat ke sekolah? Karena saya sering terlambat tidur, Bu. Karena main game, Bu. Masih ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Iya, Bu. Terlambat datang ke sekolah sesuai keyakinan kelas kita tidak? Iya, Bu. Menurut Rio, keyakinan kelas apa yang Rio langgar? Tepat waktu, Bu. Menurut Rio, apakah tepat waktu itu penting? Iya, Bu. Karena dengan tepat waktu, saya tidak terlambat lagi dan jadi menghargai waktu, Bu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Iya, Bu. Saya minta maaf, Bu. Saya menyesal, Bu. Saya sering terlambat. Iya Rio, ini sikap yang baik karena kami sudah menyadari dan meminta maaf atas kesalahan yang kamu lakukan. Kira-kira apa yang harus Rio lakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal, Bu, dan tidak main game sampai larut malam, Bu. Dan bisa datang ke sekolah lebih awal, Bu. Baik Rio, itu merupakan solusi atas permasalahan kita hari ini. Jadi silakan terapkan keyakinan kelas yang telah kita sepakati dalam hal ini tepat waktu ya. Iya, Bu. Baik Rio, silakan kembali ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi itu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi pertama saya melakukan identifikasi masalah ya, dari apa yang dialami oleh anak wali saya, atau menstabilkan masalah. Tidak langsung memberikan penghukuman, tapi saya menstabilkan masalah dengan menanyakan apa yang menyebabkan dia terlambat. Setelah itu saya melakukan validasi tindakan yang salah. Ketika dia mengatakan saya terlambat karena terlambat tidur kalau malam, Bu, nah, itu merupakan tindakan validasi tindakan yang salah. Setelah itu saya menanyakan keyakinan kelas apa yang dia lakukan. Jadi mungkin kelima teori ini mulai dari disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan restitusi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, atau mungkin saya salah atau miskonsepsi mengenai pemahaman saya, bisa diluruskan jika ada pemahaman yang saya kurang sesuai dengan Bapak Ibu.
Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah menyimak materi yang disampaikan Ibu tadi tentang kesepakatan kelas, ya, ada fenomena yang terjadi di sekolah kita adalah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik secara berulang kali. Ya, jadi yang saya tanyakan adalah ketika kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan peserta didik dilanggar secara berulang-ulang kali, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya, hubungannya dengan mencapai disiplin positif itu di sekolah. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan di Oke, di sini mungkin ada murid, ada bapak dan ibu guru. Jadi bagaimana jika kesepakatan kelas yang kita buat selama ini muridnya melakukan itu saja pelanggaran yang dilakukan. Misalnya tidak mengerjakan tugas. Nah, inilah di sini peran kita sebagai seorang guru. Kita harus bisa memahami, mengidentifikasi, ya dengan menerapkan segitiga restitusi. Harapan dari penerapan segitiga restitusi ini dengan mengetahui menstabilkan masalah, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, sampai dengan menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini diharapkan mampu mengurangi dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tadi. Nah, kemudian selain itu, kita kan sebagai seorang guru, selain menjadi seorang guru, kita juga menjadi ibu di rumah, ibu dari anak-anak yang ada di rumah. Nah, bagaimana caranya anak kita anggap murid kita anggap sebagai anak sendiri, ya. Jadi kita anggap murid kita bukan sebagai orang lain, tetapi sebagai anak sendiri. Yaitu jika pelanggarannya berulang-ulang, ya kita melakukan pendekatan. Entah itu posisi kontrol sebagai teman, sebagai manajer, atau sebagai pengatur. Jadi kalimat tadi posisi itu bisa digunakan untuk mengurangi pelanggaran tadi. Mungkin itu jawaban dari saya. Siapa tahu ada tambahan dari peserta lain atau ada cara-cara lain selain yang saya sampaikan. Bagaimana Ibu? Tadi kita sudah mendengarkan materi yang dibawakan mengenai disiplin positif, kemudian dilanjutkan dengan segitiga restitusi. Nah, mendengar penjelasan tadi bahwa ada cara-cara yang harus kita lakukan bagi seorang guru pada saat untuk menghadapi anak-anak yang melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, berdasarkan teori yang mengatakan bahwa seseorang melakukan sesuatu itu kan pasti ada alasannya. Ya, pasti ada alasannya. Jadi kalau misalnya seseorang melanggar, ya pada saat kita mengidentifikasi kesalahan yang dilakukan kemudian memvalidasinya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah, kira-kira yang sudah Ibu dapatkan misalnya di materi yang didapatkan di sekolah penggerak, apakah dijelaskan di situ batasan-batasan bagi seorang guru, apakah ada batasannya pada saat kita memperlakukan apa istilahnya ini, bagaimana ini anak sampai dia baik, ya kan kita mengatakan kita harus mencari cara, ya kita bagaimana seorang manajer, ya bukan hanya sebagai pengatur atau penghukum, mengatur ini anak. Nah, untuk mengatur anak ini apalagi yang memiliki masalah yang kompleks, ya bukan hanya
permasalahan yang ada di sekolah, tapi mungkin dan biasanya banyak berangkat dari permasalahan yang ada di rumah. Nah, apakah ada batasan bagi seorang guru memperlakukan si anak ini, bagaimana membuat si anak ini menjadi baik? Kenapa? Karena di sekolah kan ada batasan waktu. Kemudian ada yang harus diselesaikan. Ya, taruh misalnya pelanggaran tadi seperti penanya pertama tadi yang melakukan kesalahan berulang-ulang. Kemudian pada saat kita memberikan treatment kepada anak tersebut, kan ada yang mungkin bisa cepat selesai, ya cepat berubah, ada yang tidak. Nah, apakah ada memang batasan, misalnya ada 1 bulan, 2 bulan untuk melakukan itu, apalagi yang punya permasalahan yang kompleks. Jadi saya ingin batasannya yang ada peraturannya, yang mungkin ada dari Permendikbud tadi dapat atau apa. Ya. Jadi hanya itu yang saya ingin tanyakan. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Nah, untuk memberikan untuk mengajak peserta didik untuk memperbaiki tingkah lakunya, yang saya sering terapkan itu ya saya melakukan pendekatan, entah itu melalui komen story-nya, menyapa di jalan. Nah, pendekatan saya seperti itu. Dan alhamdulillah yang saya rasakan selama ini, Bu, saya itu mengambil posisi sebagai teman. Tetapi tidak mengabaikan juga itu posisinya saya sebagai seorang guru. Saya juga memiliki batasan sebagai seorang guru. Jadi saya mendekati mereka, entah saya sering melihat mereka berkumpul, saya sering memasuki ruang mereka untuk berbicara, sekedar mengetahui informasi ini yang sedang mereka perbincangkan. Nah, bisa dibilang ya saya ini sama seperti reporter, saya mencari informasi baru sehingga saya bisa bergaul dengan mereka, seperti itu Ibu. Nah, untuk batasan masalah waktu, ya saya rasa kita sebagai pendidik untuk masalah waktu, ini kan pekerjaan kita ya Bapak Ibu. Meskipun kita dibatasi waktu sampai jam 2 siang, tapi ketika ada peserta didik yang membutuhkan perlakuan kita, kan sekarang sudah zaman modern, tidak selamanya kita harus ke rumah. Nah, kita bisa menelpon, sekedar sharing. Itu mereka juga merasa kebutuhan mereka, merasa saya butuh perasaan kasih sayang. Ternyata guru saya menyayangi saya. Seperti itu. Nah, untuk peraturan kementerian sampai saat ini saya belum dapat mengenai batasan waktu selama 1 sampai 6 bulan. Tapi intinya murid murid memiliki kemerdekaan untuk belajar. Jadi mereka belajar dan sambil memerdekakan dirinya tanpa mengabaikan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Seperti itu Ibu. Bagaimana Bu? Sempat ada tanggapan lain dari penanya yang di bawah, mungkin adik-adik sekalian atau Bapak mungkin ada saran? Pada saat sekarang ini ada 2 penanya tadi ya, mengenai tentang sistem positif terhadap apa yang ada, terutama di kelas. Disambung oleh penanya kedua, apakah ada batasan? Akhirnya jawaban materi memang ada batasan, tapi dalam hal ini perlu pada saat kita ada komitmen di kelas tentang disiplin positif, tentunya ada semacam suatu kesepakatan bersama, ada semacam batas waktu yang diberikan oleh siswa itu sendiri agar supaya dia perhatikan betul-betul bahwa seperti inilah nantinya ketika kesalahan-kesalahan ini yang selalu saya lakukan, kira-kira apa sanksinya yang akan saya berikan. Apalagi
bukan hanya satu orang guru yang masuk di kelas itu. Nah, itu yang harus kita pikir. Oleh itu jadi saya harapkan semua ini bukan pertanyaan tapi merupakan suatu tambahan bahwa apabila kita melakukan suatu kesepakatan tentang disiplin kelas, tentu diberikan batas waktu. Diberikan batas waktu bahwa sekian waktu yang harus Anda lakukan supaya siswa tersebut bisa berubah, berubah secara positif atau berubah secara negatif. Itu yang perlu kita lihat sebagai tenaga pendidik yang ada di kelas. Selanjutnya, kemudian di dalam membangun disiplin positif ini tentu bukan hanya seorang guru saja, tetapi saya kira secara menyeluruh. Dalam hal ini kan sudah ada payung hukum yang dibuat oleh sekolah yang melalui tentang namanya tata tertib yang ada di sekolah itu sendiri. Inilah yang perlu kita berikan pemahaman terhadap anak didik yang ada pada saat kita masuk di kelas, bukan hanya di kelas yang satu saja, tetapi saya kira secara menyeluruh dan bahkan pada umumnya harus diberikan pemahaman kepada anak didik yang secara menyeluruh tersebut. Jadi sekali lagi saya selaku penanggung jawab, alhamdulillah apa yang telah diterapkan oleh pemateri tadi saya kira bisa kita menambah wawasan kita secara bersama-sama. Mudah-mudahan dan ada juga siswa yang ada masuk pada saat sekarang itu mengikuti apa yang telah dipaparkan oleh ibu guru yang ada membawa materi ini. Tentu Anda sudah memahami bahwa seperti apa disiplin positif atau disiplin yang akan kami bangun bersama-sama secara menyeluruh, baik selaku sebagai seorang siswa, berhubungan selaku guru, siswa dengan siswa itu sendiri, dan bahkan di luar daripada di kelangan sekolah kita ini. Tentu Anda yang harus memiliki bahwa apa yang harus saya lakukan untuk lebih baik lagi. Saya kira untuk sementara saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di kesimpulan dari pemaparan materi ini, nah saya harapkan guru-guru, bapak ibu guru yang ada pada saat ini, kita mampu menerapkan disiplin positif dengan memperhatikan nilai-nilai mulai dari kolaboratif, kemudian menjadi coach bagi guru lain, dan berbagi praktik baik kepada rekan-rekan sejawat kita. Dan untuk adik-adik yang sempat hadir pada pertemuan ini, ibu guru mengharap adik-adik bisa menjadi murid yang berpikir kritis, bernalar, berinovasi, dan kreatif, serta beriman dan bertakwa tanpa mengabaikan akhlak mulia. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.
mata pelajaran fisika. Saya termasuk rekan sejawat dari Ibu Reskianti, yang mana setelah tadi kita menerima materi terkait tentang desimilasi aksi nyata budaya positif, tentunya dari materi yang dipaparkan, saya di sini lebih termotivasi lagi, lebih tertantang lagi bagaimana kita sebenarnya berhadapan dengan yang namanya peserta didik yang memiliki beraneka ragam karakter. Nah, dari materi yang disampaikan tadi, salah satu yang bisa kita terapkan adalah bagaimana kita memiliki posisi kontrol. Ya, di posisi kontrol itu ada beberapa yang bisa kita terapkan, diantaranya adalah bagaimana kita menjadi sebagai posisi pendukung, monitor, ataupun posisi sebagai teman, pembuat rasa bersalah, ataupun sebagai manajer. Tentunya hal-hal tersebut kita terapkan berbeda di setiap peserta didik. Saya kira itu mungkin sedikit testimoni terkait tentang materi yang telah disampaikan Ibu Reskianti. Semoga kedepannya banyak yang nyusul menjadi guru seperti Ibu Reskianti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Aisyah Sari. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Jadi setelah mengikuti pelatihan desimilasi aksi nyata positif dari Ibu Reskianti, saya merasa sangat senang dan puas karena begitu banyak pelajaran yang bisa saya ambil, dan mulai sekarang saya akan menerapkan budaya positif dan menjadi siswa yang berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Terima kasih.